Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang pemrograman komputer dengan topik adalah fungsi. Ini sudah kita bahas ya kemarin di pertemuan sebelumnya. Jadi fungsi itu merupakan suatu apa namanya alat atau proses yang mana inputan itu sebagai ada suatu proses ada suatu variabel sebagai input ya bisa variabel atau bisa output dari fungsi yang lain itu bebas ya. Yang jelas ada inputan dan juga ada luaran atau output yang kita sebut sebagai sebuah kembalian atau return. Parameter atau tiga komponen yang ada pada fungsi yang pertama adalah parameter formal fungsi, kita sebut sebagai input, terus pattern fungsi itu yaitu fungsi sendiri dan luaran fungsi yaitu output. Konsep dasar fungsi itu manfaatnya untuk mengurangi duplikasi, membuat kode-kode yang kompleks menjadi beberapa blok yang lebih kecil, terus meningkatkan traceability. Jika kita memiliki banyak fungsi, terus kita tidak tahu yang mana yang error, kita mendapatkan suatu program kita itu error, maka kita hanya tinggal ngecek fungsi-fungsi mana saja yang error. Terus bisa juga menyembunyikan detail implementasi dari pengguna. Nah, konsep dasar fungsi seperti ini ya. Jadi kita punya juicer, kita ada jeruk itu sebagai input, dimasukkan ke dalam juicer. Jika nanti keluarnya jeruk, maka itu adalah fungsinya benar. Maka jika keluar perasaan wortel berarti fungsinya salah. Berarti kita hanya tinggal ngecek juicer ini berarti ada yang error begitu. Sementara fungsi-fungsi yang lain seperti misalkan ada juicer yang A, juicer B, dan juicer C. Ini jika keluarnya itu sama seperti yang kita harapkan berarti dia tidak error. Nah, untuk secara notasi matematika ditulis seperti ini ya. Jadi output itu bisa kita definisikan sebagai sebuah huruf variabel X, variabel Y, dengan fungsi itu F, nama fungsinya, dan X adalah inputan. Kemarin kita sudah ulas ya, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh implementasi dari sebuah fungsi jika kita ingin membuat fungsi dengan rumus kuadrat. Jadi kita hanya tinggal memasukkan hasil sama dengan F, A, B, C. Dan A, B, C di sini adalah inputan yang dipisahkan oleh koma. Jadi ada tiga input di sini. Nah, secara garis besar fungsi seperti ini ya. Pokoknya intinya ada input, fungsi, dan juga ada output. Dan output di sini tuh sifatnya opsional. Kalau input juga opsional, yang jelas fungsi ada proses di dalamnya. Maksud dari fungsi input yang opsional itu berarti kita tidak perlu menggunakan input ya. Jika kita memanggil fungsi dan juga outputnya juga tidak harus keluar dalam bentuk variabel atau apa itu karena bisa juga kita mengeluarkan output dalam bentuk printf atau print gitu. Ini suatu contoh jika kita memanggil fungsi dengan tidak ada input. Jadi nama fungsi berarti dia manggil yang atas, inputnya nggak ada, dia akan langsung memanggil di sini. Sementara di dalamnya nanti mungkin ada proses ya yang nggak ada inputan. Jadi kita harus definisikan sendiri. Misalkan inputannya sudah ada di dalamnya A sama dengan C1 gitu. Ya, katakanlah kita sudah mendefinisikan input di sini. Ya, di badan fungsi misalkan A sama dengan 1, terus B sama dengan 2, jadi A, C sama dengan A plus B, terus di bawahnya adalah print C. Nah, jika seperti ini berarti input ini tidak akan memiliki nilai output dan juga nilai input, karena semuanya sudah ada di dalam dan print C ini keluaran yang langsung menunjukkan nilainya. Gitu. Jadi itu boleh. Ya, itu yang kita sebut bahwa input dan output bisa bersifat opsional. Nah, kalau yang ini dia inputnya ada, outputnya juga ada. Jadi ketika kita manggil luas persegi dengan input yang kita definisikan 6 ini akan mengisi nilai dari sisi yang ada di sini. Sisi sama dengan 6, 6 kali 6, terus sama dengan luas, luasnya adalah 36. Jadi ketika kita manggil ini luas persegi, ya, jika Y sama dengan luas persegi, terus 6, berarti Y-nya nilainya berapa? Itu bisa kita lihat dari Y. Nah, seperti ini. Dari print. Jadi, dan print Y berarti nilainya adalah 36.
Sederhana ya, seperti itu. Nah, implementasi fungsi itu bisa dibuat dari bentuk dengan kata kunci sintak def. Berarti komputer Python kalian akan membuat itu menjadi sebuah fungsi. Dan ketika kalian ketik enter setelah titik dua, ya, maka dia akan ada jorokan yang kita sebut sebagai sebuah indent. Kalian bisa menggunakan tab dari laptop kalian, dari PC kalian, atau kalian menggunakan space. Yang jelas tidak boleh jorokannya sama ya. Karena jorokan sama itu menandakan dia tidak ada dalam area kekuasaannya. Jadi kalau kalau mau bikin yang area kekuasaannya yang masih ada di dalam dev, berarti dia ada di sini. Nah, ini masih di sini masih boleh luas. Tapi kalau di sini ini seolah-olah dia tidak ada di dalamnya dev. Dan itu nanti pasti bakal error ya. Ini adalah contoh aplikasi dari rumus kuadrat, volume kerucut, dan volume bola. Dan jika teman-teman tidak menuliskannya dalam sebuah fungsi, maka dia akan ditulis dalam bentuk yang seperti ini. Dan ini cukup riskan dan cukup rumit. Jika ada satu yang error, maka dia akan berpengaruh pada error yang lain, dan kita akan sulit untuk men-tracing. Tapi jika kalian menggunakan fungsi, maka dibagi menjadi beberapa blok seperti ini. Ada blok orange, blok biru, dan blok abu-abu. Sehingga masing-masing outputan dari keluaran ini masuk apa namanya akan diproses pekerjaannya. Jadi contohnya output dari rumus kuadrat itu output satu, terus output dari volume bola output 3 dan output dari kerucut output 2. Nah, ini jika ditulis secara fungsi ya. Jadi ini ada main program itu yang warna putih, terus yang abu-abu di sini yang fungsi-fungsinya yang kita panggil. Nah, ini adalah merupakan contoh jika fungsi G itu merupakan sebuah fungsi yang menerima output dari fungsi F. Jadi fungsi F itu inputnya ini, terus ada fungsi di situ, rumus kuadrat, dan mengeluarkan output. Ini adalah contoh ya jika outputnya itu F A, B, C, dan ini masuk ke dalam input G, berarti jika ditulis dalam bentuk matematis, paling tidak seperti ini ya, Gx, berarti fungsi G memiliki input X, yang mana X di sini didefinisikan seperti output dari FABC, jadi matematisnya seperti ini. Ya, ini adalah dokumentasi-dokumentasi pada sebuah fungsi untuk algoritma. Algoritma ini adalah proses yang dibutuhkan untuk membuat sketsa bagaimana program itu bekerja. Ya, tentunya dimulai dengan langkah satu, yaitu mulai, dan langkah keenam, yaitu selesai. Ya, ini adalah program, ada tiga program, main program atau program utama. Terus fungsi sebuah luas lingkaran dan fungsi luas persegi yang kita pisahkan dengan balok-balok seperti ini ya, dengan blok-blok seperti itu. Nah, untuk struktur penulisan pseudocode fungsi seperti ini. Ini adalah contohnya ya. Jadi kita fungsi luas persegi itu bentuknya begini. Terus deklarasinya ini adalah luas persegi. Dia itu nanti nilainya sebuah integer dan algoritmanya adalah apa yang proses yang terjadi pada fungsi-fungsi yang ada di situ. Berarti kita baca dulu sisinya. Lalu kita kalikan sisi dengan sisi. Itu berarti algoritma untuk luas persegi. Nah, ini adalah algoritma untuk luas lingkaran. Dan ini adalah algoritma jika kita membuat apa namanya main program. Jadi main program itu apa aja yang ada di situ berarti ada pemanggilan fungsi luas persegi dan pemanggilan fungsi luas lingkaran. Kita kembali ke pembahasan berikutnya yaitu array. Array merupakan himpunan atau vektor yang kita kenal ya. Array disusun secara satu dimensi atau multidimensi. Jadi kalau satu dimensi berarti vektor, kalau multidimensi berarti bisa matriks dan sebagainya. Nah, ini adalah satu dimensi dan dua dimensi ya. Untuk satu dimensi di sini kita mengenal sumbu X saja ya. Sumbu X di sini sebagai kolom ya.
Berarti kolom ke 0, kolom ke 1 hingga kolom ke 7 itu merupakan indeks. Jadi ini adalah indeks ke 0 hingga indeks ke 7. Berarti total di sini untuk vektor ini dia memiliki 8 size ya, 8 kolom. Mulai dari 0 hingga berakhir di 7. Dan ini adalah matriks 8 kali 8 juga, bukan, ini 5 kali 8, 5 baris dan juga 8 kolom. Dan ini adalah array 3 dimensi. Jadi ini tadi vektor, ini matriks, dan ini adalah matriks yang memiliki nilai indeks vektor. Nah, ini silakan teman-teman mengerjakan Python array ya, dikerjakan di PC masing-masing, terus membuat rangkuman apa yang membedakan antara list, tuple, dan set, serta dictionary ya. Teman-teman bisa membuat tugas ini dengan apa namanya? Dengan sesuai project ya, dengan kata-kata sesuai project. Jadi kalau mau yang otomotif ya berarti tentang otomotif karena di sini tentang hewan ya. Kalau mau kosmetik untuk yang perempuan cewek-cewek boleh dan sebagainya. Jadi silakan dibuat dan juga dianalisa apa perbedaan dari list, tuple, dan dictionary yang ada di atas tadi. Ya, dictionary, set, ta- tuple, dan list. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang NumPy. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi semuanya.